Halo pecinta film dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu film karya Tinto Brass, masternya film dewasa Eropa. Film ini berjudul Ceki. Film keluaran tahun 2003 ini banyak sekali terdapat adegan cocok tanamnya. Film ini mengisahkan tentang kisah cinta sepasang anak muda yang penuh dengan cobaan dan kebohongan. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung saja kita mulai bahas alur ceritanya. Tapi seperti biasa, intro dulu. Beh, dal momento che sono venuto... Di awal film diperlihatkan seorang gadis muda yang berjalan sendirian di taman sambil ketawa-ketiwi kayak orang stres. Gadis itu bernama Carla. Tak berapa lama sampailah dia di suatu tempat. Akhirnya ia pun masuk ke dalam. Ternyata itu sebuah agen pengelola apartemen. Sampai di dalam ia menemui seorang wanita yang menunggu di sana. Wanita itu bernama Moira. Di sana Carla menanyakan apakah masih ada apartemen yang kosong. Ternyata di sana semua apartemen sudah penuh. Akhirnya Moira menawarkan apartemen yang tempatnya agak jauh dari sana. Carla pun mengiyakannya karena ia membutuhkan apartemennya untuk singgah. Dan tak lama lagi pacarnya yang bernama Matteo akan datang ke sana untuk kursus bahasa Inggris. Tak diduga, di sana Moira malah menggerayangi Carla. Nampaknya Moira menyukai Carla. Beruntung telepon berdering, Moira pun menghentikan aksinya dan setelahnya Moira meminta Carla datang besok jam 10 pagi guna diantarkan ke apartemen yang dipesannya. Lalu Carla keluar dari sana. Scene berpindah. Di sini diperlihatkan seorang pemuda yang sedang mengobrol dengan temannya. Pemuda itu bernama Matteo. Dialah pacar Carla. Di sana teman Matteo yang bernama Paolo menanyakan sudah berapa lama Carla berada di London. Matteo pun menjawab, sudah 1 bulan Carla berada di sana. Lalu Paolo mengatakan, di sana Carla pasti sedang berhubungan dengan pria lain. Karena tak mungkin dalam 1 bulan dia bisa bertahan tanpa belayan seorang laki-laki. Di saat yang sama, telepon berdering. Ternyata Carla menelpon Matteo. Dia mengatakan kepada Matteo agar segera menyusulnya ke London, karena di sana ia tak betah sendirian. Keesokan paginya terlihat Carla dan Moira yang turun dari mobil. Kemudian mereka berjalan menuju apartemen yang ditawarkan Moira. Sesampainya di sana, Carla mulai melihat-lihat ruangannya. Dan ketika Carla melihat pemandangan di luar, Moira beraksi lagi. Ia mulai menggerayangi Carla. Namun kali ini sepertinya Carla menikmati itu, dan terjadilah perang apem di sana. Sementara di tempat lain terlihat Matteo sedang berada di depan rumah Carla. Matteo berniat membawakan pesanan Carla. Namun di sana ayah Carla menyuruh Matteo menunggu sejenak. Di saat Matteo menunggu, ia melamun dan membayangkan saat-saat indah bersama Carla ketika mereka berlibur. Namun seketika ia dibuat kaget oleh teriakan ayah Carla yang tidak menemukan barang yang dimaksud. Akhirnya Matteo pun masuk guna mencari barang pesanan Carla. Namun di sana Matteo malah menemukan foto telanjang Carla di pantai. Di malam harinya terlihat Matteo yang sedang berbicara dengan Carla di telepon. Dia marah kepada Carla. Matteo cemburu setelah melihat foto telanjang Carla di pantai. Karena Matteo merasa bukan dia yang mengambil foto itu. Matteo berniat mengurungkan niatnya menyusul Carla. Namun karena Carla memaksa, akhirnya Matteo mencatat alamat Carla dan menutup teleponnya. Carla pun merasa bingung apa yang terjadi dengan Matteo. Scene berpindah. Di sini diperlihatkan Carla dan Moira yang sedang berada di pesta. Di sana ketika mereka berdua sedang minum, ada seorang laki-laki yang datang mendekati mereka dan mencoba merayu Carla. Namun Moira mengatakan bahwa dia adalah Carlo, mantan suaminya yang bajingan. Moira pun segera meninggalkannya karena dia merasa jijik kepadanya. Namun di sana Carlo malah merayu Carla dan setelahnya mereka pun terlihat sedang berdansa. Namun karena Carla kebelet pipis, akhirnya ia meninggalkan Carlo dan pergi ke toilet. Tak diduga, ternyata Carlo diam-diam mengikuti Carla masuk ke dalam toilet. Sampai di dalam, Carlo mengunci pintu dan menggarap Carla. Sementara di luar Moira sedang kebingungan mencari Carla. Akhirnya Moira mencoba membuka pintu toilet. Namun di saat ia mencoba membuka pintu, Carlo keluar dari dalam. Moira pun langsung masuk. Di sana Moira melihat Carla yang sedang menangis. Dia merasa sedih karena Matteo marah kepadanya. Akhirnya Moira pun berusaha menenangkan Carla. Setelahnya diperlihatkan Matteo yang sudah sampai di depan apartemen Carla.
Sampai di sana bukannya senang, tapi mereka malah bertengkar. Matteo semakin curiga kepada Carla, karena Carla membuka pintu dalam keadaan tak bercelana. Sampai di dalam saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Moira muncul dengan kondisi tak berpakaian. Moira pun kaget, begitu juga Matteo. Di sana Matteo semakin yakin kalau Carla ada hubungan spesial dengan Moira. Sementara Moira langsung pergi meninggalkan mereka. Di saat Carla menanyakan pesanannya, Matteo malah memberikan foto telanjang Carla saat di pantai. Carla pun kaget, kenapa Matteo bisa mendapatkan foto itu. Matteo menanyakan siapa orang yang mengambil foto itu. Carla pun menjelaskan yang memotretnya adalah Bernard, teman sekolahnya. Saat itu Carla dan teman-temannya sedang berlibur di pantai. Mereka pun berenang telanjang di sana karena cuaca sangat panas. Carla pun mengatakan dia dan Bernard tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas teman. Setelahnya Carla mencoba merayu Matteo dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Namun Matteo menolaknya dan pergi meninggalkan Carla. Setelahnya diperlihatkan Matteo yang sedang berjalan sendirian di taman. Sampai di bawah pohon, ia berhenti sejenak dan menyalakan sebatang rokok jarum super untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Setelah beberapa saat, entah apa yang ada di pikiran Matteo. Tiba-tiba ia menelpon Carla. Dan tak berapa lama Carla pun mendatangi Matteo di taman. Di sana, Matteo terlihat sangat bahagia, walaupun Carla memberikan surat pengakuan atas perselingkuhannya dulu. Matteo tetap tidak menghiraukannya, mereka pun pergi berdua, dan film pun tamat.